Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Nah, ada 6 poin yang akan saya jelaskan di dalam materi ini. Yang pertama itu mengenai pengertian penelitian pendidikan. Yang kedua itu rasionalisasi perlunya penelitian. Yang ketiga tujuan. Yang keempat fungsi. Yang kelima proses. Dan yang keenam itu adalah keterbatasan dalam penelitian pendidikan. Baik, kita langsung saja ke yang pertama. Pengertian penelitian pendidikan sudah dapat kita simpulkan ya, dilihat dari namanya juga sudah terlihat penelitian pendidikan. Berarti adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, biasanya ini dilakukannya itu ada oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Kita harus ingat di dalam penelitian itu ada 4 hal yang mendasari sebuah penelitian. Yang pertama itu adalah teori, konsep, prinsip, dan metodologi penelitiannya. Kemudian yang kedua itu ada rasionalisasi perlunya penelitian. Nah, kalau dipikir-pikir ya, untuk apa adanya penelitian? Nah, ini salah satunya perlunya penelitian itu karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Oleh sebab itu harus ada sebuah penelitian untuk mengatasi ketiga hal tersebut. Nah, selain itu juga kita sebagai makhluk hidup, khususnya manusia itu memiliki keingintahuan yang sangat besar. Kemudian ada juga masalah-masalah yang pasti dihadapi oleh kita sebagai makhluk hidup. Tidak mungkin ya orang yang hidup itu tidak mendapatkan atau tidak berhadapan dengan masalah. Pasti selalu ada masalah. Nah, yang terakhir itu adalah untuk memenuhi pengembangan diri. Seperti yang kita ketahui, yang kita hadapi itu adalah makhluk hidup. Nah, peserta didik kita itu adalah manusia, makhluk hidup. Maka akan mengalami perkembangan. Kita sebagai guru juga harus berkembang sesuai dengan peserta didik kita. Apalagi di zaman modern seperti ini di mana teknologi sudah canggih. Nah, di sini ada sebuah slogan yang mengatakan no problem no research. Jadi betul ya, yang namanya penelitian itu pasti diawali atau didasari dengan sebuah permasalahan. Khususnya permasalahan dalam bidang pendidikan. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian pendidikan. Kemudian di sini ada tujuan penelitian pendidikan, silahkan dipelajari saja karena ini tinggal dibaca ya, gampang. Di sini ada 2 yang saya ambil, yang menurut Ali tahun 93 dan menurut Dikti pada tahun 2009. Silakan dibaca saja ya. Yang menurut Ali itu ada 5 dan menurut Dikti itu ada 6. Kemudian fungsi penelitian pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan wadah untuk berkembangnya suatu pendidikan. Maka dari itu, wadahnya itu harus betul dulu, harus benar dulu. Nah, di dalam wadah itu kan perlu diorganisasikan ya, diorganisir. Nah, cara mengorganisir itu harus betul. Kalau misalkan wadahnya sudah betul, tapi cara organisirnya itu tidak betul, maka akan outputnya itu akan menjadi kurang atau bahkan tidak baik. Kemudian yang kedua itu menilai program, prosedur, dan bahan-bahannya, itu mah sama saja ya. Pokoknya intinya dari kelima ini kalau misalkan kita simpulkan itu
Fungsi dari penelitian pendidikan itu ya memperbaiki, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihadapi, seperti itu. Kalau kita kerucutkan atau kesimpulkan ya, tapi tetap saja rekan-rekan harus mengetahui kelima fungsi dari penelitian pendidikan ini. Takutnya nanti ketika UTS ditanyakannya tidak disimpulkan gitu seperti tadi saya ya. Oke, kemudian di sini ada proses penelitian pendidikan. Sebenarnya sama saja dengan proses penelitian pada umumnya, tetapi karena di sini judulnya adalah statistika pendidikan, ya tetap saja harus dikaitkan dengan pendidikan ya. Yang pertama itu identifikasi masalah. Jadi kita itu harus mengidentifikasi masalahnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu merumuskan masalah. Misal ya, kalau di dalam identifikasi masalah ini diidentifikasi seperti apa masalahnya. Kemudian identifikasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, identify, yang artinya meneliti atau menelaah. Jadi kita itu harus meneliti, mencari, menemukan, mengumpulkan, mendata, mencatat apa saja masalah yang kita hadapi. Nah, setelah kita dapat semuanya masalahnya, kemudian baru kita rumuskan masalahnya. Biasanya kalau rumusan masalah itu di dalam penelitian ditulisnya itu dengan pertanyaan. Misalnya apa yang dimaksud dengan media pembelajaran edukatif misalnya ya, atau bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan media media kartu suku kata misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi harus diingat yang namanya rumusan masalah itu harus dengan kata tanya, dan kalau kata tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Jangan lupa, karena banyak di antara rekan-rekan yang kemarin-kemarin sudah belajar penelitian itu pada lupa, mereka itu tidak menyertakan tanda tanya. Padahal mereka menyertakan kata tanya. Jadi harus diingat sekali lagi, kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan dan harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelusuran pustaka. Nah, banyak di antara rekan-rekan yang menggunakan atau yang salah dalam memuat daftar pustaka. Jadi kalau misalkan daftar pustaka itu kita harus mengikuti aturan dari kampus ya. Biasanya kan kita kalau awal masuk ke kampus itu suka diberikan buku penulisan karya tulis. Nah, di dalam buku tersebut ada cara-cara menulis daftar pustaka, baik itu dari internet maupun dari buku. Silahkan rekan-rekan pelajari ya, karena biasanya suka berbeda antara satu kampus dengan kampus yang lainnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan cukup pustaka atau cukup sumber, baru kita merancang penelitiannya itu mau seperti apa. Ya, jadi kita itu jangan sampai terjun dulu ke lapangan, baru setelah itu merancang penelitiannya seperti apa. Nah, itu diobservasi di awal ya, diidentifikasi masalah kalau yang seperti itu. Nah, kalau rancangan penelitian itu kita skenariokan dulu. Oh, nanti di lapangan harus gini gitu. Itu masuknya ke rancangan penelitian. Kemudian setelah itu baru mengumpulkan atau pengumpulan data. Setelah datanya diperoleh, ini pengumpulan data itu sudah masuk ke action ya. Kemudian diolah datanya, baru dari pengolahan data tersebut diambillah sebuah kesimpulan atau hasilnya. Seperti itu. Nah, banyak dari rekan-rekan di sini yang salah beranggapan, misalkan kalau kita membuat sebuah penelitian ya, nyambung ke PTK sedikit nggak apa-apa ya.
Kalau kita misalkan membuat sebuah penelitian itu harus berhasil, si anak-anaknya itu harus mendapatkan nilai yang bagus misalnya, atau kemampuannya harus tinggi daripada sebelumnya, daripada pretest. Nah, itu salah ya. Tapi sebuah penelitian itu tidak ada yang gagal dan tidak ada yang berhasil. Nah, indikator dari sebuah penelitian itu dilihatnya itu ya dari hasilnya. Kalau misalkan penggunaan media apa gitu untuk apa, nah ternyata si hasilnya itu tidak bagus, itu bukan berarti penelitian kita itu tidak berhasil, tapi memang penggunaan media tersebut kurang tepat atau tidak tepat gitu ya rekan-rekan. Jadi diingat sekali lagi, tidak ada namanya penelitian yang gagal karena hasilnya kurang bagus. Nah, itu tidak ada. Kemudian di sini ada beberapa keterbatasan dalam penelitian pendidikan. Ada 7 poin ya. Silahkan oleh rekan-rekan untuk hari ini dibahas satu persatu maksudnya apa dari beberapa keterbatasan penelitian pendidikan ini. Sekali lagi ya, oleh rekan-rekan silahkan dibahas maksudnya itu bagaimana ini keterbatasan penelitian pendidikan itu. Nah, seperti biasa, setelah rekan-rekan membuat resume, silahkan ditambahkan di catatan resumenya itu penjabaran atau penjelasan dari rekan-rekan maksudnya apa ke 7 poin ini. Seperti itu ya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran dari materi ini. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh ditampung dulu ya 3 pertanyaan.